Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan membahas buku kelas 4 semester 1 ya, volume 1. Ini ada di bab 5, kurikulum merdeka. Nanti yang akan saya bahas ada di halaman 46 latihannya ya. Kemudian di halaman 49, kemudian halaman 50, halaman 53 sampai terakhir nanti halaman 54. Nah, di sini saya akan menggunakan ini, Dek. Pembagian bersusun ya, atau biasa disebut dengan pembagian bagi kurung. Nah, bagaimana caranya? Disimak ya. Oke, sebelum mulai kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Kembali ke halaman 46. Di halaman 46, bagian latihannya itu ada 10 soal ini. Dia pembagian 2 angka dibagi 1 angka. Selalu seperti itu ya, 2 angka dibagi 1 angka. Nah, bagaimana cara mengerjakan pembagian seperti ini dengan bersusun ke bawah? Nggak saya ajarin ya. Caranya gini, untuk nomor 1, 13 dibagi 2 sama dengan berapa gitu ya. Kita buat 13-nya itu di dalam kurung, terus 2-nya itu di luar, kayak gini. Oke, sekarang kita bagi 13 dibagi 2, kita berpikir 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 13. Kalau kita ingat-ingat, perkalian 2 itu kan 2 kali 1, 2 ya. Kemudian 2 kali 2, 4, dan seterusnya ya. 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, 2 kali 5, 10, 2 kali 6, 12, kemudian 2 kali 7, 14, 2 kali 8, 16, 2 kali 9, 18, terus 2 kali 10, 20. Ini yang perkalian dasar ya, perkalian 2 dari 1 sampai 10. Sekarang kita lihat 13 dibagi 2. Kita cari di antara hasilnya ini semua, mana yang paling mendekati 13. Nah, tentu saja angka 12 ini kan, 12 ini sudah paling mendekati 13. Kalau 14 ini nggak boleh karena kelebihan. Punya kita kan hanya 13. Jadi kita pakai yang di sini 12. Nah, 12 itu 2 kali berapa? Ternyata 2 kali 6. Oke, 6-nya taruh di sini. Kemudian 6 dikali 2, nih ya, 6 dikali 2, 12. 12-nya taruh di bawahnya 13, terus dikurangi. Sekarang 13 dikurangi 12, langsung aja ya, 1. Nah, 1 dibagi 2 nggak bisa. Kalau gitu udah selesai. Sisa 1. Jadi 13 dibagi 2 hasilnya adalah 6, sisa 1. Kayak gini. Oke, ini ya untuk nomor 1 sudah selesai. Sekarang nomor 2. Soalnya ini 62 dibagi 7. Berarti nanti kita harus menghafal perkalian 7 ya. Tulis dulu soalnya, 62 dibagi 7 sama dengan kayak gini. Yuk, tulis 62-nya di dalam bagi kurung, 7-nya yang di luar. Gini ya. Nah, sekarang kita ingat-ingat ya, 7 dikali berapa yang mendekati 62. Coba, 7 kali 1, 7. 7 kali 2, 14. 7 kali 3, 21. 7 kali 4, 28. 7 kali 5, 35. 7 kali 6, 42. 7 kali 7, 49. 7 kali 8, 56. 7 kali 9, 63. 7 kali 10, 70. Nah, kita cari yang paling mendekati 62 mana? Ini ya, 56. Jangan yang 63, karena kalau 63 itu kelebihan. Punya kita hanya 62. Jadi kita ambil yang 56. Nah, 56 ini 7 kali berapa? 7 kali 8. Berarti 8-nya taruh di atas. Kemudian 56-nya ini 8 kali 7 atau 7 kali 8, 56-nya taruh di bawahnya sini. Nah, baru dikurangi. Yuk, 62 dikurangi 56 ya. 2 ini menjadi 12, 6-nya nanti jadi 5 ya. 12 dikurangi 6 adalah 6. Gitu. Sekarang 6 dibagi 7 udah nggak bisa, berarti ini sebagai sisa. Berarti jawabannya 8 sisa 6. Kita pindahkan di sini. 8 sisa 6. Kayak gitu. Oke, sip. Nomor 2 selesai. Sekarang berlanjut ke soal nomor 3.
Ini 32 bagi 5. Berarti kita harus hafal perkalian 5 ya. Yuk, 32 bagi 5 tulis dulu. Gini, sama dengan, nah 32-nya ditaruh di dalam ya. 5-nya yang di luar. Oke, kita ingat-ingat ya, 5 dikali berapa yang mendekati 32. Oke, mulai dari 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 5, 25. 5 kali 6, 30. 5 kali 7, 35. 5 kali 8, 40. 5 kali 9, 45. 5 kali 10, 50. Nah, mana yang paling mendekati 32? Ini ya, 30 ini. Berarti 5 kali berapa? 5 kali 6. Berarti 6-nya letakkan di sini. Kemudian 6 kali 5 atau 5 kali 6 hasilnya 30. Taruh di bawahnya sini. Dikurangi ya. 32 dikurangi 30, tentu saja 2. Nah, sudah. Berarti sekarang 2 dibagi 5 nggak bisa. Ya udah, itu jadi sisanya. 6 sisa 2. Jadi 32 bagi 5 adalah 6 sisa 2. Gitu. Oke, ini soal nomor 3 sudah selesai. Nih ya, 32 bagi 5, 6 sisa 2. Nah, sekarang 57 bagi 8. Sama aja ya. Kita bikin dulu pembagian bagi kurungnya. 57 bagi 8 sama dengan 57-nya yang di dalam kayak gini. 8-nya yang di luar. Oke, yuk. Sekarang kita ingat-ingat 8 dikali berapa yang mendekati 57. Yuk sambil hafalan ya, boleh. 8 kali 1, 8. 8 kali 2, 16. 8 kali 3, 24. 8 kali 4, 32. 8 kali 5, 40. Kemudian 8 kali 6, 48. 8 kali 7, 56. 8 kali 8, 64. 8 kali 9, 72. 8 kali 10, 80. Kita cari yang paling mendekati 57. Mana? Ini 56. 8 kali berapa? 8 kali 7. Berarti tulis di sini 7, 56-nya tulis di bawah. Gini, ya. Yuk, 57 dikurangi 56 itu 1. 1 dibagi 8 udah nggak bisa, berarti ini jadi sisanya ya. Sisa 1. Gini. Jadi 57 bagi 8 adalah 7, sisa 1. Oke, ini soal nomor 4 beres. Sekarang lanjut soal nomor 5. 7 bagi 3 ya. Berarti nanti kita harus hafalan perkalian 3. Yuk. 7 bagi 3 sama dengan gitu ya. 7-nya di dalam kurung, 3-nya di luar. Yuk. Perkalian 3 ya. 3 kali 1 3. 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. 3 kali 4 12. 3 kali 5 15. Nah, sudah adakah yang paling mendekati 7? Ada ya, ini dia 6. Oke, kita lanjutkan aja nggak apa-apa. Nanti perkalian 3 siapa tahu dibutuhkan lagi di belakang ya, atau di soal-soal di halaman selanjutnya. Yuk, 3 kali 6 18. 3 kali 7 21. 3 kali 8 24. 3 kali 9 27. 3 kali 10 30. Oke, 7 dibagi 3. 3 kali berapa yang mendekati 7? Nih, 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti 2-nya taruh di atas, 6-nya taruh di bawah. Gini dikurangi. 7 kurangi 6 1. Ya, berarti 1 sebagai sisa. 2 sisa 1. Pindahkan di sini 2 sisa 1. Ini dia untuk jawaban soal nomor 5. Nah, sekarang nomor 6-nya di sini 21 bagi 7. Oke.
21 bagi 7. Nah, caranya 21-nya ditaruh di dalam bagi kurung ya, gini. 7-nya yang di luar. Berarti kita harus ingat-ingat perkalian 7. Yuk, 7 kali 1, 7. Oh iya, kita beruntung. Tadi sebelumnya kita sudah pernah buat ya perkalian 7 ya. Mana Kak Sari cari ya. Ini dia perkalian 7. Sudah ada dong nih ya. Nah, karena soal kita adalah 21 bagi 7, kita cari. Oh, ada. Pas 21. Ini. Berarti 7 kali berapa? 7 kali 3. 3-nya ditulis di atas, terus 21-nya di bawah. Gini. Jadi 21 bagi 7 adalah 3 gitu ya. 3 kali 7 21. Dikurangi 21 kurangi 21 pas 0. Jadi 21 dibagi 7 hasilnya 3. Tidak ada sisa. Sip. Ini soal nomor 6 beres. Sekarang soal nomor 7. 30 bagi 6. Oke. 30 bagi 6, ini 30-nya di dalam kurung, 6-nya yang di luar. Yuk, kita ingat-ingat perkalian 6 ya. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24. 6 kali 5, 30. Oh, sudah ada yang pas ya, Dek? Ini ya, 30 ya. 30 itu 6 kali berapa? 6 kali 5. Berarti 5-nya ditulis di atas, 30-nya bawah. Gini. 30 dikurangi 30, 0. Nah, jadi 30 dibagi 6 jawabannya 5. Gitu. Oke, ini ya untuk soal nomor 7. Nah, mau dilanjutkan kah perkalian 6-nya? Boleh ya, siapa tahu nanti di bawah dibutuhkan. Kita lanjut ya. 6 kali 6, 36. 6 kali 7, 42. 6 kali 8, 48. 6 kali 9, 54. 6 kali 10, 60. Sip. Oke, udah selesai nih untuk soal nomor 7-nya. Sekarang ke soal nomor 8. 54 bagi 9. 54 bagi 9. 54 letakkan di dalam, 9-nya di luar. Nah, sekarang kita ingat-ingat perkalian 9. Yuk, 9 kali 1, 9. 9 kali 2, 18. 9 kali 3, 27. 9 kali 4, 36. Dan 9 kali 5, 45. Terus 9 kali 6, 54. 9 kali 7, 63. 9 kali 8, 72. 9 kali 9, 81. 9 kali 10, 90. 54 bagi 9. Kita cari 9 kali berapa yang mendekati 54. Oh, ternyata ada yang pas, yaitu 9 kali 6. Tulis aja di atasnya 6, di sini 54. Ini 54 kurangi 54, 0. Jadi 54 dibagi 9 hasilnya 6. Tulis gini. Oke, sip. Itu tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9. 36 bagi 4. Berarti kita harus hafal perkalian 4 ya. Yuk. 36 bagi 4 sama dengan 36-nya taruh di dalam, 4-nya yang di luar ya. Yuk, perkalian 4 ya. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. Sekarang 4 kali 6-nya 24. 4 kali 7, 28. 4 kali 8, 32. 4 kali 9, 36. 4 kali 10, 40. Nah, 36 dibagi 4, kita cari 4 kali berapa yang mendekati 36. Oh, ternyata ada yang pas banget 36. Jadi ini kita pakai ya. 4 kali 9. 9-nya taruh di atas. 36-nya taruh di bawah gini. Oke, 36 dikurangi 36, 0. Jadi
36 dibagi 4 sama dengan 9. Kayak gini. Sip. Sekarang masuk ke soal nomor 10. 8 dibagi 2. Wah, simple. 8 dibagi 2, meletakkan bagi kurungnya seperti ini ya. 8-nya di dalam. Nah, 2-nya di luar. Yuk, sekarang perkalian 2 ya. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Gitu. 2 kali 4, 8. Nah, sudah ada yang pas ya ini ya. Berarti 8 dibagi 2 itu sama dengan berapa? 2 dikali berapa yang hasilnya 8? 2 dikali 4 hasilnya 8. Jadi 4-nya taruh di atas, 8-nya taruh di bawah gini ya. 8 dikurangi 8, 0. Maka 8 dibagi 2 jawabannya 4. Nah, ini mau dilanjutkan? Boleh ya. Yuk, 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. 2 kali 7, 14. 2 kali 8, 16. 2 kali 9, 18. 2 kali 10, 20. Oke. Sip, sudah selesai ya. Berarti ini yang di halaman 46-nya sudah kita bahas semua dari soal nomor 1 hingga soal nomor 10. Sekarang kita lanjut ke halaman 49 yang ada tulisan latihan warna hijau ya, Dek ya. Yuk, lihat di halaman 49. Nah, ini nanti ada 4 soal saja di halaman 49. 1, 2, 3, 4. Sama caranya menggunakan bersusun ke bawah atau bagi kurung. Langsung kita kerjakan ya. Soal nomor 1, 54 bagi 2. Yuk. 54 bagi 2 sama dengan cara menuliskannya. 54-nya ada di dalam, gini, 2-nya yang di luar ya. Nah, sekarang berarti kita harus hafal perkalian 2. Kebetulan tadi kita sudah mencatat ini perkalian 2. Nah, Kak Sari ajarin langsung cara membagi. 54 dibagi 2 itu bagaimana? Gini, Dek. 5 dibagi 2. Kita mikir 2 dikali berapa yang mendekati 5? 2 dikali berapa ya? Ini ya, 2 dikali 2, 4. 4 kan yang paling mendekati 5 ya. Berarti 2 dikali 2 gini. 2 dikali 2, 4. Tulisnya di bawahnya 5 ya. Oke, sekarang kita kurangi. 5 saja dikurangi 4. 5 dikurangi 4 itu 1. Nah, sekarang bantuan. Angka 4-nya turun. Nah, gini, dibaca 14. 14 dibagi 2. Kita cari 2 dikali berapa yang hasilnya 14. Ini ada ya, 2 dikali 7. Sama dengan 14. Berarti tulis di sini 7, kemudian 7 dikali 2, 14. Dikurangi 0. Pas. Jadi 54 dibagi 2 sama dengan 27. Tulis. Nah, gitu. Ini yang soal nomor satunya. Kayak gitu ya. Sekarang soal nomor 2, 68 dibagi 4. Yuk. Cari tulis di sini ya. 68 bagi 4 sama dengan 68-nya di dalam kurung, 4-nya di luar kurung. Berarti kita harus ingat-ingat perkalian 4. Tadi kita sudah nulis dong perkalian 4 ini. Nih ya, ini dia perkalian 4 kita sudah punya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. 68. Berarti 6 saja dulu. 6 dibagi 4. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 6? Coba kita lihat. 4 dikali berapa ya? Ini dia. Ternyata 4 dikali 1, 4. Selebihnya malah udah lebih banyak dari 6. Nih, 8 sudah lebih banyak dari 6. Nggak boleh. Berarti kita pakai yang ini aja. 4 kali 1 sama dengan 4. Satunya taruh di atas, 4-nya taruh di bawahnya 6. Kayak gini. Ini 1 ya, terus 1 kali 4 itu 4. Nah, gini, dikurang 6 dikurangi 4, 2. Oke, terus 8-nya turun. Nah ya, sekarang 28 dibagi 4. Kita cek 4 dikali berapa yang hasilnya 28. Coba, ternyata 4 dikali 7 yang hasilnya 28. Berarti 7 taruh di atas ya, gini. Nah, ini 7.
Nah, sekarang 7 dikali 4 atau 4 dikali 7 kan 28. Dikurangi 28 dikurangi 28, 0. Jadi 68 dibagi 4 hasilnya 17. Tulis. Nah, gitu. Sip, lanjut ke soal nomor 3. Nih ya, soalnya 34 dibagi 2. Siap. 34 bagi 2 sama dengan menuliskannya 34-nya taruh di dalam, 2-nya di luar. Gini ya. Yuk, berarti kita harus ingat-ingat perkalian 2. Tadi kita udah punya dong ini perkalian 2-nya ya. Nah, yuk. 34 bagi 2. 3-nya aja dulu. 3 dibagi 2. 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 3? Tentu saja 2 dikali 1 hasilnya 2. Ini yang sudah paling mendekati 3 nih, angka 2 ya. Berarti nih 2 dikali 1. 2 dikali 1 hasilnya 2. Dikurang 3 dikurangi 2 itu 1. Nah, angka 4-nya turun. Jadi bacanya 14. 14 dibagi 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 14? Coba kita cek. 2 dikali 7 yang hasilnya 14. Jadi 7 kita tulis di atas ya, gini. Nah, 7 dikali 2 atau 2 dikali 7, 14. Dikurangi ya. 14 dikurangi 14, 0. Nah, maka 34 dibagi 2 hasilnya 17. Pindahkan di sini. Sip. Ini soal nomor 3. Nah, sekarang masuk ke soal nomor 4-nya. 84 dibagi 3. Tulis dulu. 84 bagi 3 sama dengan 84-nya di dalam kurung, 3-nya di luar kurung. Nah, berarti ini kita harus ingat-ingat perkalian 3. Mana tadi perkalian 3? Ini ya, perkalian 3 ya. Kita nanti pakai ini. Oke, sekarang karena soalnya adalah 84 dibagi 3, kita lihat dulu. Nih ya, 8 saja dibagi 3. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 8? Coba kita lihat di perkalian 3 tadi. Ternyata yang paling mendekati 8 itu ini, 6 ya. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Nanti 2-nya taruh di atas, 6-nya taruh di bawahnya 8. Kayak gini deh. Nih ya, 2-nya taruh di atas, tadi 3 kali 2 6, taruh di bawahnya 8, terus dikurangi. Yuk, 8 dikurangi 6 itu 2, terus 4-nya boleh turun, bacanya 24. 24 dibagi 3, kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 24. Ternyata ada nih 24 ya, 3 kali 8. Jadi 8-nya taruh di atas, 24-nya taruh di bawah. Seperti ini ya. 8-nya di atas, 24-nya di bawah. Terus dikurang. 24 kurangi 24, 0. Sehingga kesimpulannya 84 dibagi 3 adalah 28. Tulis. Nah, gitu. Sip. Sudah selesai, ketemu semua jawaban di halaman 49 beserta cara bagi kurungnya atau cara bersusun ke bawahnya ya. Nah, sekarang kita berlanjut di halaman 50. Kalau kalian buka di halaman 50 yang ada tulisan latihan warna hijau, itu ada 2 soal. Soal nomor 1, ayo bagi dengan bersusun, dan soal nomor 2, ini soal cerita. Nah, soal nomor 1-nya terdiri dari 12 soal yang harus diselesaikan. Oke, yuk kita selesaikan satu persatu ya. Nomor 1 dulu, 85 bagi 7 menggunakan bagi susun ke bawah, berarti harus kita tulis ya, seperti ini. Oke, 85 dibagi 7, 85-nya di dalam kurung, 7-nya yang di luar, kayak gini. Berarti kita harus hafal perkalian 7. Tadi kita sudah pernah bikin dong ya, perkalian 7-nya, ini dia. Nih ya dek ya. Oke, kita pakai ya. Yuk, ini Kak Sari tutup aja kayak gini. Nah, yang dilihat perkalian 7-nya. Oke, bacanya gini. 8 dibagi 7. 7 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 8. 7 dikali 1 ya, hasilnya 7.
Oke, 7 ini yang sudah paling mendekati ke 8. Berarti 1 taruh di atas, 7 di bawahnya 8. 1 di atas, 7 di bawahnya 8. Terus dikurang. Nah, 8 dikurangi 7 berapa? 1. 5-nya boleh turun. Bacanya menjadi 15. 15 dibagi 7. Kita mikir 7 dikali berapa yang mendekati 15. Ternyata ini ya, 7 dikali 2 sama dengan 14. Ya kan? 14 ini sudah paling mendekati 15. Berarti 2-nya taruh di atas, 14-nya di bawah. Gini, 2-nya di sini, 14-nya di bawah sini. Oke. Yuk, 15 dikurangi 14 berapa? 1. Nah, 1 dibagi 7 udah nggak bisa. Ya udah, berarti ini sisanya. Sisa 1. Maka 85 bagi 7 adalah 12 sisa 1. Tulis di sini sebagai jawaban. 12 sisa 1. Yes, selesai. Oke, itu soal nomor 1. Sekarang masuk ke soal nomor 2. 94 dibagi 4. Tulis dulu aja. 94 bagi 4 sama dengan, nah ya, berarti nih 94-nya ada di dalam kurung, 4-nya ada di luar kurung. Yuk, berarti kita harus tahu perkalian 4. Perkalian 4 kita sudah punya kan ya? Sudah. Mana ya? Kak Sari carikan. Ini dia. Nah, sip. Kelihatannya dia ada di bawah sini. Yuk, bacanya 9 dibagi 4. 4 dikali berapa yang mendekati 9? Ternyata 4 kali 2, yaitu 8. Jadi 2-nya taruh di atas, 8-nya di bawahnya 9. Gini, 2 di atas, 8-nya di bawah sini. Oke, dikurang. 9 dikurangi 8 itu 1. 4-nya boleh turun. 14 dibagi 4. Kita lihat 4 kali berapa yang mendekati 14. Ternyata 4 kali 3, yaitu 12 ya. Jadi 3-nya di atas, terus 12-nya ini taruh di bawahnya 14 ini. Oke, dikurangi. 14 dikurangi 12 adalah 2. 2 dibagi 4 nggak bisa, berarti ya sudah, ini sebagai sisa. Sisa 2. Nah, jadi 94 dibagi 4 adalah 23 sisa 2. Pindahkan di sini sebagai jawabannya. Gitu. Oke, sip. Ini soal nomor 2 sudah selesai. Sekarang soal nomor 3, 86 dibagi 3. Tulis dulu. 86 dibagi 3. Nah, sama dengan, yuk, 86-nya di dalam kurung ya, 3-nya di luar. Berarti kita harus punya perkalian 3. Atau kalau yang sudah hafal malah enak. Nah, ini kita tadi sudah punya perkalian 3-nya. Nah, Kak Sari masukkan sini ya. Ini ya, Dek ya. Oke, yuk. Bacanya 8 bagi 3. 3 kali berapa yang mendekati 8? Di sini. 3 kali 2. 6 ya, 6 ini yang paling mendekati 8. Jadi 2-nya di atas, 6-nya di bawah. Yuk, 2 di sini 6. Nah, dikurang. 8 dikurangi 6 adalah 2. Terus 6 yang ini boleh turun. Bacanya 26. 26 bagi 3. 3 kali berapa yang mendekati 26? Ternyata 3 kali 8. Ini mendekati 26 ya. Hasilnya 24. Jadi 8 di atas, 24 di bawah. Yuk, 8. Ini 24-nya di sini. Dikurang. 26 dikurangi 24 adalah 2. Oke, 2 dibagi 3 udah nggak bisa. Jadi sebagai sisa. Sisa 2. Jawabannya 86 dibagi 3 adalah 28 sisa 2. Pindahkan ke sini. 28 sisa 2. Selesai. Ya, ini soal yang nomor 3. 86 bagi 3 tadi. Sekarang soal nomor 4, 75 bagi 6. Nih, ya, 75 bagi 6. Berarti 75 harus di dalam kurung, 6-nya yang di luar kurung. Kalau gitu kita harus hafal perkalian 6. Yang belum hafal masih boleh buka catatannya dulu ya, supaya paham. Nah, nanti lain kali dihafalkan ya, Dek. Kelas 4 itu sudah harus hafal perkalian 1 sampai 10 ya, 1 sampai 100 maksudnya. Oke. Yuk.
gini, 75 bagi 6 bacanya 7 bagi 6. 6 kali berapa yang mendekati 7? Tentu saja 6 kali 1, hasilnya 6. Nah, 6 ini sudah mendekati 7 ya. Berarti satunya di atas, 6 ini di bawah. Gini, 1 terus 6-nya di sini. Dikurang 7 dikurangi 6, 1. Terus 5-nya turun. Sekarang 15 dibagi 6. 6 dikali berapa yang mendekati 15? Tentu saja 6 kali 2, yaitu 12 ya. Jadi 2-nya di atas, 12-nya di bawah. Gini. Terus dikurang. 15 dikurangi 12 adalah 3. Nah, 3 dibagi 6 nggak bisa. Berarti jadi sisa ya, sisa 3 gitu. Jadi kesimpulannya 75 dibagi 6 adalah 12 sisa 3. Pindahkan ke sini, 12 sisa 3. Sip. Lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat. Soal nomor 5 ya. 68 dibagi 3. Tulis dulu. 68 bagi 3. Gini sama dengan, yuk 68-nya harus di dalam bagi kurungnya, 3-nya yang di luar. Nah, berarti ini harus hafal perkalian 3 ya. Untuk yang belum hafal masih boleh lihat catatan di awal tadi. Perkalian 3-nya ini dia. Nah, oke ya. Sekarang kita baca. 6 dibagi 8. 6 dibagi 3. 3 kali berapa yang hasilnya 6? Adakah? Ada dong nih. 3 kali 2. Hasilnya pas 6. Jadi 2 di atas, 6 yang ini di bawah. 2 di atas, 6-nya di bawah sini. Terus dikurang ya. Sekarang 6 dikurangi 6, 0. 8-nya boleh turun. 08 itu dibaca 8 saja. 8 dibagi 3. 3 kali berapa yang mendekati 8? Tentu saja 3 dikali 2 lagi ya. 3 dikali 2 adalah 6. Jadi 2 di atas, 6 di bawah. Taruh sini. 2 di atas, 6 di bawah. Dikurang. Yuk, 8 dikurangi 6, 2. 2 dibagi 3 udah nggak bisa. Berarti jadi sisa ya. Sisa 2. Nah, jadi 68 dibagi 3 adalah 22, sisa 2. Pindahkan ke sini, kayak gini. Sip. Nah, oke. Lanjut ke soal nomor 6. Ini ya, 45 dibagi 2. Tulis dulu. 45 bagi 2 sama dengan 45-nya di dalam kurung, 2-nya di luar kayak gini. Berarti kita harus hafal perkalian 2. Nih, Asari tadi sudah buat ya bareng-bareng dengan kalian tadi perkalian 2-nya ini. Yuk, 4 dibagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 4? Ada yang pas Kak, ini dia. 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, berarti 2 di atas, 4-nya ini di bawah. Taruh sini, 2 di atas, 4 di bawah, terus dikurang. Ya, 4 dikurangi 4, 0, 5-nya boleh turun. Sekarang 05 itu dibaca 5 saja. 5 dibagi 2. 2 dikali berapa yang mendekati 5? Tentu saja 2 dikali 2, kan hasilnya 4. Nah, 4 ini sudah mendekati 5. Ya, berarti 2 ini di atas, 4-nya di bawah. Taruh gini, 2 di atas, 4 di bawah. Dikurang. 5 dikurangi 4, 1. 1 bagi 2 udah nggak bisa. Berarti sebagai sisa. Sisa 1 gitu ya. Jadi 45 dibagi 2 hasilnya 22, sisa 1. Tulis di sini sebagai jawaban. Oke. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. 85 bagi 4. Seperti ini. Nah, ya. Berarti 85-nya harus di dalam bagi kurung, 4-nya di luar. Kayak gitu. Dan kita harus hafal perkalian 4. Ini dia. Nah, ya. Yuk, 8 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 8? Ada yang pas, yaitu 4 kali 2. Pas 8. Jadi 2 di atas, 8-nya di bawah. Kayak gini. Nah, ya.
dikurang 8 dikurangi 8 0, 5-nya turun 05 kita baca 5 saja. 5 dibagi 4 kali berapa yang mendekati 5? Tentu saja 4 kali 1 yaitu 4 ya. Satunya di atas, 4-nya di bawah kayak gini. Nah, terus dikurang 5 dikurangi 4 1 dibagi 4 nggak bisa, berarti ini sudah sebagai sisa 1. Oke, tulis di sini jawabannya 21 sisa 1. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 8. Oke, 56 bagi 5. Oke. 56 bagi 5 sama dengan menuliskannya 56-nya harus di dalam kurung bagi 5-nya yang di luar kurung. Oke, perkalian 5. Mana tadi perkalian 5? Kita sudah pernah buat dong, sudah. Ini. Sip. Nih ya. Nah, yuk. 5 bagi 5 ya. 5 kali berapa yang mendekati 5? Ada yang pas 5 kali 1 yaitu 5. Berarti 1 di atas 5 di bawah. Gini, 1 di atas 5 di bawah dikurang 5 kurangi 5 0. Terus 6-nya turun 6 bagi 5. 5 kali berapa yang mendekati 6? Tentu saja 5 kali 1 lagi yaitu 5 kan, berarti satunya di atas 5 di bawah. Gini, 1 di atas 5 di bawah, terus dikurangi 6 dikurangi 5 1. Jadi 1 ini dibagi 5 udah nggak bisa, dia sebagai sisa 1. Maka 56 bagi 5 jawabannya adalah 11 sisa 1. Pindahkan di sini 11 sisa 1. Oke, sip. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor ini 9. 54 bagi 5. Tulis dulu. 54 bagi 5 sama dengan ya. Yuk, 54-nya di dalam kurungnya ya. Nah, 5-nya di luar gini. Berarti kita lihat lagi perkalian 5 yang tadi ya, kayak gini. Oke. Nah, sekarang yuk 5 dibagi 5. 5 kali berapa yang mendekati 5? Ada dong yang pas, yaitu 5 kali 1. 5 kan? Berarti 1 di atas, 5 di bawah. Gini, 1 di atas, 5 di bawah. Nah, terus 5 dikurangi 5 itu 0. 4-nya boleh turun. Oke. Nah, di sini mulai hati-hati ya, Dek. 4 dibagi 5 itu memang tidak bisa. Kalau langsung kita tulis di sini sebagai sisa, nanti salah. Kenapa? Karena ini masih 2 angka. Nah, kalau ada 2 angka, cirinya kayak gini, 4 dibagi 5 itu kan nggak bisa. Kalau nggak bisa, tulis aja 0. Terus 0 dikali 5. Di sini kasih tambahan 0 dikali 5 atau 5 dikali 0 itu 0. Kayak gitu ya. Jadi 0 dikali 5 adalah 0. Baru dikurangi 4 dikurangi 0 berapa? Ya 4. Nah, ini kan sudah satu angka. Berarti ini sebagai sisa. Sisanya taruh di sini. Sisa 4. Gitu. Hati-hati ya. Jadi 54 dibagi 5 adalah 10 sisa 4. Tulis 10 sisa 4 gitu. Oke, lanjut lagi soal nomor 10-nya. Ini ya, 82 bagi 4. Tulis dulu. Seperti ini. Yuk, 82-nya harus di dalam kurung. 4-nya yang di luar kurung. Berarti kita harus hafal perkalian 4. Untuk yang belum hafal, sebagai latihan boleh lihat dulu di catatan kita ini ya. Yuk, 4 kali berapa yang mendekati 8? Ada dong yang pas, yaitu 4 kali 2, 8. Jadi 2-nya di atas, 8-nya di bawah. Gini, 2 di atas, 8 di bawah. Terus dikurang. Ya, 8 dikurangi 8, 0. Kemudian 2-nya boleh turun. Hati-hati lagi. 2, ini kan 02 atau dibaca 2. 2 dibagi 4 nggak bisa. Kalau nggak bisa, sini dikasih 0. Nah, gini. 2 dibagi 4 itu 0. Kemudian 0 dikali 4, kasih tambahan di sini. 0 dikali 4 berapa? 0. Pokoknya semua
Kalau dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0 ya. Jadi 0 dikali 4 hasilnya 0 gitu. Baru dikurang. Nah, 2 dikurangi 0 itu 2. Nah, kalau udah satu angka ini berarti dia boleh sebagai sisa. Sisa 2. Oke, jadi 82 dibagi 4 adalah 20, sisa 2. Kayak gini. Sip. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya, nomor 11. 61 bagi 2. Tulis dulu ya. 61 bagi 2 sama dengan 61-nya yang di dalam bagi kurung, 2-nya yang ada di luar. Nah, terus kita lihat di perkalian 2. Nih perkalian 2-nya ya. Yuk, 6 dibagi 2. 2 kali berapa yang mendekati 6? Ada dong yang pas, yaitu 2 kali 3. 6. Berarti 3 di atas, 6-nya di bawah. Gini, 3 di atas, 6 di bawah. Dikurang. Oke, 6 kurangi 6, 0. Satunya turun. Nah, ini masih dua angka ya, Dek. 01 atau dibaca 1. 1 dibagi 2 kan nggak bisa. Berarti 1 dibagi 2 itu 0. Ya, karena nggak bisa. 0 dikali 2 hasilnya adalah 0. Sini perlu dikasih catatan. 0 dikali 2 selalu 0. Ya, yuk 0 dikali 2 0, terus dikurangi nih 1 dikurangi 0 ya 1, berarti 1 ini sebagai sisa 1. Oke, jadi 61 dibagi 2 jawabannya 30, sisa 1. Pindahkan di sini kayak gitu. Sip, lanjut ke soal nomor 12. Yes, 42 dibagi 4. Oke, 42 bagi 4 sama dengan, tulis dulu 42-nya di dalam kurung, 4-nya yang di luar. Gini ya. Nah, berarti kita harus hafal perkalian 4. Ini dia. Oke, ini ya. Oke. 4 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 4? Ada yang pas, yaitu 4 kali 1 sama dengan 4. Berarti 1 di atas, 4 di bawah. Ini 1 di atas, 4-nya di bawah, dikurang ya. 4 kurangi 4, 0. 2-nya boleh turun. Nah, 02 atau dibaca 2 saja. 2 dibagi 4 itu nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti 0 ya. Terus 0 dikali 4 nih. 0 dikali 4 hasilnya 0. Tulis di sini. Nah, gitu. Dikurang ya. 2 dikurangi 0 ya 2. Berarti sebagai sisa. Sisa 2. Nah, jadi kesimpulannya 42 dibagi 4 adalah 10, sisa 2. Tulis di sini. 10 sisa 2. Yes. Sudah selesai 12 soal di halaman 50 yang nomor 1. Paham ya, Dek ya? Mudah-mudahan paham. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2-nya, soal cerita. Dibaca dulu. 2 anak mengumpulkan kerang. Mereka menemukan 90 kerang. Jika dibagi sama rata, berapa kerang yang akan diterima setiap anak? Berarti 90 kerang ini dibagi 2 karena anaknya ada 2. Menuliskannya seperti ini. 90 bagi 2 sama dengan, yuk bikin bagi kurungnya atau susun ke bawahnya. 90-nya di dalam kurung, 2-nya di luar. Berarti ini kita harus hafal perkalian 2. Mana ya perkalian 2? Ini dia. Nih, Kak Sari letakkan di sini ya. Nih perkalian 2 ya. Yuk. 9 dibagi 2. 2 kali berapa yang mendekati 9? Tentu saja ini ya. 2 kali 4, 8. Bener kan? 8 itu sudah paling mendekati 9. Berarti 4 di atas, 8 di bawah. Kayak gini. 4 di atas, 8 di bawah. Dikurang. Terus 9 dikurangi 8 adalah 1. 0-nya turun. Bacanya 10. 10 dibagi 2.
Nah, 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 10? Ada dong yang pas, yaitu 2 kali 5, 10. Berarti 5-nya di atas, 10 di bawah. Gini, 5 di atas, 10 di bawah, dikurang. 10 kurangi 10, 0. Jadi kesimpulannya, 90 dibagi 2 adalah 45. Pindahkan di sini. Nah, karena ini soal cerita, bikin kesimpulannya jadi gitu ya, Dek ya. Jadi, kerang yang akan diterima setiap anak adalah 45. Kak Sari bantu ya untuk nomor 2. Jadi, koma gitu, kerang yang akan diterima setiap anak adalah 45 buah gitu. Oke, kayak gini. Kalau soal cerita memang harus ada kesimpulannya gitu ya. Oke, sip. Kita lanjutkan ke halaman 53. Ini dia. Nah, di halaman 53-nya yang ada tulisan latihan warna hijau, itu ada 4 soal. Dia mulai ratusan, Dek. Jadi, ini 316 dibagi 4, 552 dibagi 6, 173 dibagi 2, dan 581 dibagi 9. Caranya tetap menggunakan cara bersusun ke bawah atau disebut pembagian bagi kurung ya. Nah, gimana caranya? Kak Sari ajarkan ya. Langsung ke soal nomor 1, 316 dibagi 4. Yuk. 316 bagi 4 sama dengan 316-nya ditulis di dalam bagi kurungnya gini. 4-nya yang di luar. Nah, berarti ini kita harus hafal perkalian 4. Oke, perkalian 4 untuk yang belum hafal segera dihafalkan. Kali ini untuk memahami cara pembagian bersusun boleh lihat dulu, ini dia perkalian 4-nya. Nanti setelah ini hafalan perkalian 4 ya deh ya, di rumah ya masing-masing ya. 4, 5, 6 dan semuanya dari perkalian 1 sampai perkalian 10. Oke, yuk sekarang ini caranya gini, 3 dulu. 3 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa itu langsung aja menggunakan 31. Seperti itu memang caranya ya. Langsung 31. 31 dibagi 4. Kita lihat 4 dikali berapa yang mendekati 31. Ternyata 4 kali 7 yaitu 28. Kalau yang ini malah sudah kelebihan, nggak boleh ya 32. Jadi yang bolehnya ini aja 28. Ya, 4 kali 7 sama dengan 28. Berarti 7-nya taruh di atas, 28-nya taruh di bawah. Kayak gini. Nah, ini 28-nya di sini. Dikurang. Yuk, 31 dikurangi 28 berapa? 3. Nah, 3-nya boleh turun. Sekarang 36 bagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 36? Ada dong yang pas, yaitu 4 kali 9, 36. Berarti 9 di atas, 36-nya di bawah. Kayak gini. 9 di atas, 36-nya di bawah. Terus dikurang. 36 kurangi 36, 0. Jadi 316 dibagi 4 hasilnya 79. Tulis gitu. Bisa ya? Bisa. Kita lanjutkan latihannya. Soal nomor 2. 552 bagi 6. Tulis dulu. 552 bagi 6 kayak gini. Yuk, 552-nya ada di dalam bagi kurung, 6-nya yang di luar. Nah, sekarang kita lihat perkalian 6, ini dia. Nih ya. Oke, yuk. 5 dibagi 6, nggak bisa, Kak. Kalau gitu langsung 55 ya. 55 dibagi 6. 6 kali berapa yang mendekati 54? Ini dia, yaitu 6 kali 9. Oh, 54. Tadi Kak Sari salah nyebut ya. Kak Sari ulang. 6 kali berapa yang mendekati 55? Jawabannya adalah 6 kali 9, yaitu 54. Jadi 9 di atas, 54-nya di bawah. Kayak gini. Nah, gitu. Dikurang. 55 dikurangi 54 adalah 1.
2-nya turun. 12 dibagi 6. 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 12? Ada dong yang pas, yaitu 6 kali 2. Pas 12. Jadi 2 di atas, 12 di bawah gini. Nah, dikurang ya. 12 dikurangi 12 0. Kesimpulannya 552 dibagi 6 adalah 92. Tulis. Selesai. Yes. Lanjut ke soal nomor 3 ya. 173 bagi 2. Tulis dulu soalnya. 173 bagi 2 sama dengan 173-nya harus di dalam bagi kurungnya. Gini, 2-nya di luar. Berarti sekarang kita lihat perkalian 2. Ini dia. Nah ya, ini perkalian 2-nya. Yuk, 1 bagi 2 nggak bisa. Berarti langsung 17. 17 dibagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 17? Kita cek. Ini 2 kali 8, yaitu 16. Berarti 8 di atas, 16 di bawah. 8 di sini 16 dikurang. 17 kurangi 16 itu 1. 3-nya turun. Nah, sekarang 13 dibagi 2. 2 kali berapa yang mendekati 13? Ternyata 2 kali 6, yaitu 12 ya. Jadi 6-nya di atas, 12 di bawah. Gini. Dikurang. 13 dikurangi 12 itu 1. Nah, udah. Berarti 1 ini sebagai sisa. Sisa 1. Jadi 173 dibagi 2 hasilnya adalah 86 sisa 1. Tulis. Nah, gitu ya. Lanjut sekarang ke soal nomor 4. Nomor 4 soalnya kita lihat ini 581 bagi 9. Tulis dulu. 581 bagi 9 sama dengan, yuk, 581-nya harus di dalam bagi kurung, 9-nya yang di luar. Sekarang kita lihat perkalian 9. 9 kita sudah punya, kayak gini. Ini dia. Nih ya. Oke, yuk. 5 bagi 9 nggak bisa, berarti langsung 58 bagi 9. 9 kali berapa yang mendekati 58? Ternyata 9 kali 6, yaitu 54. 6 tulis di atas, 54 tulis di bawah. Gini. Terus dikurang ya. Nah, sekarang 58 dikurangi 54 adalah 4. Satunya boleh turun. 41 dibagi 9. 9 kali berapa yang mendekati 41? Ternyata ini 9 kali 4, yaitu 36. Jadi 4 di atas, 36 di bawah. Dikurang. 41 dikurangi 36 adalah 5. Nah, berarti 5 ini sebagai sisa. Sisa 5 gitu ya. Kesimpulannya 581 dibagi 9 adalah 64 sisa 5. Kayak gini. Oke, sip. Di halaman 53-nya berarti sudah selesai ya 4 soal latihan ini. Sekarang kita lanjut di halaman 54. Totalnya ada 8 soal yang harus kita selesaikan. Siap ya, Dek ya? Siap, gampang kok. Yuk, masuk ke soal nomor 1. 720 dibagi 2. Tulis dulu soalnya. 720 bagi 2 ini berarti 720-nya harus di dalam bagi kurung, 2-nya ada di luar. Berarti kita harus tahu perkalian 2. Sudah mulai hafal apa belum, Dek? Perkalian 2 harus dihafalkan ya. Yuk, untuk kali ini boleh lihat catatan kita dulu ya. Ini perkalian 2-nya. 7 dibagi 2 bisa. Kalau bisa langsung ya. Kenapa kok bisa? Karena 7 ini kan lebih banyak dari 2 ya. Yuk. 2 kali berapa yang mendekati 7? Ada dong nih, 2 kali 3 yaitu 6. Jadi 3 di atas, 6 di bawah, kayak gini. Nah, dikurang ya. 7 dikurangi 6, 1. Nah, sekarang yang turun 2 saja ya. 0-nya nggak usah dulu.
12 dibagi 2. 2 kali berapa yang mendekati 12? Ada yang pas, yaitu 2 kali 6, 12. Jadi 6 di atas, 12 di bawah. Gini. Oke, dikurang. 12 dikurangi 12 itu 0. Kemudian 0 yang di sini turun. Nah, ini masih dua angka. 0 dibagi 2, gitu ya. Ya 0. Karena di sini kita kasih catatan 0 kali 2 hasilnya 0. Ini ya, 0 kali 2 hasilnya 0. Sehingga ini boleh dikurangi. 0 dikurangi 0, 0. Gitu. Jadi jawabannya 720 dibagi 2 adalah 360. Oke, pindahkan ke sini. Gitu, ya. Lanjut ke soal nomor 2. 650 bagi 5. Oke. Asalin tulisnya di sini ya, Dek ya. 650 bagi 5 sama dengan tulis 650-nya yang di dalam bagi kurung, 5-nya di luar. Nah, sekarang kita lihat perkalian 5. Ini dia, ya. Yuk. 6 bagi 5. Bisa ada 5 kali berapa yang mendekati 6? Ini 5 kali 1 sama dengan 5, ya. Berarti 1 di atas, 5 di bawah. Gini. Dikurang. Oke. 6 dikurangi 5, 1. Terus angka 5 yang di sini boleh turun. 0-nya jangan dulu. 15 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 15? Ada dong yang pas, ini dia. 5 kali 3, 15. Berarti 3 di atas, 15-nya di bawah. Kayak gini. Dikurang, ya. 15 dikurangi 15 kan 0. Terus 0 yang di sini turun. Nah, ini masih 02. Kalau 0-nya 2, kita bagi 0 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya 0? Tentu saja 5 dikali 0. Tuh, 5 dikali 0 atau 0 kali 5 hasilnya 0. Yuk, 0 kali 5, 0. Ditulis, dikurangkan. 0 kurangi 0, 0. Oke, jadi 650 dibagi 5 hasilnya 130. Gini, ya. Lanjut soal nomor 3. 840 bagi 6. Siap. 840 bagi 6 sama dengan, yuk, 840-nya di dalam, 6-nya di luar. Nah, berarti kita lihat perkalian 6 ini ya. Ini dia perkalian 6-nya. Sip. 8 dibagi 6. 6 kali berapa yang mendekati 8? 6 kali 1, yaitu 6. Berarti 1 di atas, 6 di bawah. Gini. Nah, dikurang. 8 kurangi 6, 2. 4-nya boleh turun. 24 bagi 6. 6 kali berapa yang mendekati 24? Ada yang pas, yaitu 6 kali 4, 24. Jadi 4 di atas, 24 di bawah. Gini. Dikurang. 24 dikurangi 24 adalah 0. Masih ada 0 di sini, turun. Nah, karena ini 0-nya 2, kita mikir 0 dibagi 6. 6 dikali berapa yang hasilnya 0? Tentu saja 6 dikali 0. 6 dikali 0 hasilnya 0. Gitu, dikurang. 0 kurangi 0, 0. Dah selesai. Jadi, 840 dibagi 6 adalah 140. Oke, lanjut ke soal nomor 4 ya. 810 bagi 3. Yuk. Sama dengan 810-nya yang di dalam bagi kurung, 3-nya yang di luar. Kita lihat perkalian 3. Ini ya, ini dia. Yuk. 8 bagi 3. 3 kali berapa yang mendekati 8? Ternyata 3 kali 2 sama dengan 6. Ya, 2 di atas, 6 di bawah. Gini. Dikurang. 8 dikurangi 6, 2. Terus satunya boleh turun. 21 bagi 3.
3 kali berapa yang mendekati 21? Ada yang pas nih, 3 kali 7, 21. Berarti 7 di atas, 21 di bawah. Gini. Dikurang. 21 kurangi 21 adalah 0. Masih ada 0 yang di sini, turun ya. Nah, ini 0-nya 2. Berarti kita mikir 0 dibagi 3. Atau 3 dikali berapa yang hasilnya 0? Tentu saja 3 dikali 0 ya. 3 dikali 0 adalah 0 gitu. Baru dikurang. 0 kurangi 0, 0. Jadi 810 dibagi 3 hasilnya 270. Gini. Sip. Lanjut ke soal nomor 5 sekarang. 742 dibagi 7. Tulis dulu ya. 742 bagi 7 sama dengan 742-nya harus di dalam kurung, bagi kurung, 7 yang ini di luar. Oke, sekarang kita lihat perkalian 7. Ini dia perkalian 7-nya. Oke, ini ya. Sip. Yuk, 7 dibagi 7. 7 kali berapa yang hasilnya mendekati 7? Ada yang pas, yaitu 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi 1 di atas, 7 di bawah. Gini. Dikurang. Nah ya, 7 dikurangi 7, 0. 4-nya turun. Nah, sekarang 04. 04 itu dibaca 4 saja. 4 dibagi 7. Berapa? Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa itu berarti 0. Kenapa? Karena nanti 0 dikali 7 hasilnya 0. Gini. Dikurang. 4 dikurangi 0, 4. Baru 2 yang di sini turun. Nah, sekarang kita mikir 42 dibagi 7. 7 dikali berapa yang hasilnya 42? 7 dikali 6, pas 42. Jadi 6 di atas, 42 di bawah. Gini. Nah, ya. Kurangi 42 kurangi 42 0. Selesai. Jadi 742 dibagi 7 hasilnya 106 gitu. Oke, lanjut soal nomor berikutnya. 618 bagi 3. Tulis dulu. 618 bagi 3. Yuk, 618-nya di dalam bagi kurung, 3-nya ada di luar. Sekarang kita lihat perkalian 3. Ini dia perkalian 3. Nah, oke, di sini. Sip. 6 bagi 3. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 6? Ada yang pas, yaitu 3 kali 2, 6. Berarti 2 taruh di atas, 6 di bawah. 2 di atas, 6 di bawah, dikurang. 6 kurangi 6, 0. Satunya boleh turun. Nah, 1 dibagi 3. Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti tulis aja 0. Kenapa? Karena 0 dikali 3 adalah 0. Jadi bisa dikurangi ya. 1 dikurangi 0 adalah 1. Kemudian 8-nya ini turun. Nah, sekarang 18 dibagi 3. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 18? Ada nih yang pas, 3 kali 6, yaitu 18. Berarti 6 di atas, 18 di bawah. 6 di atas, 18 di bawah. Dikurang. 18 kurangi 18, 0. Jadi 618 dibagi 3, jawabannya 206. Pindahkan ke sini. Sip. Lanjut ke soal nomor 7. 958 dibagi 9. Tulis dulu. Sama dengan, yuk, 958-nya harus di dalam bagi kurungnya, 9 yang ini di luar. Nah, berarti kita lihat di perkalian 9 ya, Dek. Ini dia perkalian 9-nya. Nah, sip. Ini ya. Oke, 9 bagi 9. 9 kali berapa yang mendekati 9? Tentu saja 9 kali 1. Pas banget 9. Jadi 1 di atas, 9-nya di bawah. Dikurang. 9 kurangi 9, 0. 5-nya boleh turun. Sekarang bacanya 5 bagi 9. Nggak bisa karena 5 ini lebih sedikit. Jadi 5 dibagi 9 itu 0. 0 dikali 9 ya 0. Terus dikurang.
5 dikurangi 0, 5. Baru 8-nya boleh turun. Nah, sekarang 58 dibagi 9. 9 kali berapa yang mendekati 58? Ini ya, 9 kali 6, 54. Jadi 6 di atas, 54 di bawah. Dikurang 58 dikurangi 54 adalah 4. Berarti ini sebagai sisa ya. Tulis di sini sisa 4. Jadi jawabannya 958 dibagi 9 adalah 106, sisa 4. Tulis. Sip. Nah, terakhir soal nomor 8. 825 dibagi 4. Ini dia, nih ya, 825 bagi 4. Kita siapkan perkalian 4-nya sekalian. Ini. Oke, terus tulis dulu. Berarti 825 ada di dalam bagi kurung, 4-nya ada di luar ya. 8 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 8? Ini ada yang pas. 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti 2-nya di atas, 8-nya di bawah. Dikurang. Terus 8 kurangi 8, 0. 2-nya boleh turun. 2 dibagi 4. 2 ini lebih sedikit dari 4. Jadi 2 dibagi 4 itu nggak bisa. Kalau nggak bisa, 0 aja. Ya, 0 dikali 4, ya 0. Dikurang. Terus 2 dikurangi 0, 2. 5 yang ini boleh turun. Oke, 25 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 25? Ini 4 kali 6, 24. Jadi 6 di atas, 24-nya di bawah. Dikurang. Sekarang 25 dikurangi 24 adalah 1. Udah, berarti 1 ini sebagai sisa. Sisa 1. Jadi 825 bagi 4 adalah 206, sisa 1. Tulis 206 sisa 1 gitu. Oke, bisa ya Dek ya? Bisa, mudah-mudahan gampang kok. Nanti kalau yang belum hafal perkalian 1 hingga 10, boleh bikin catatan seperti yang Kak Sari ajarkan ini. Kalau yang sudah hafal malah bisa lebih cepat nantinya. Memang kelas 4 itu sudah harus hafal perkalian dasar seluruhnya ya Dek. Jadi harus dihafalkan. Metode menghafal perkaliannya macam-macam. Bisa dengan bernyanyi, dengan tepukan, atau dengan menghafal biasa pun bisa. Yang penting harus dihafal. Oke, Kak Sari sudahin dulu ya video kali ini. Sampai ketemu di video yang lain. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe boleh di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.